Let's talk specific tickers nggak apa-apa ya. Jadi gue tuh di grup SMA gue dari dulu yang sering menjual mimpi. Menjual mimpi meaning kayak teman-teman gue kan bokap-bokapnya kaya semua kan. Jadi gue sering kayak misalnya gue mau masuk ke koin ini atau ke saham ini tapi I have no capital. Jadi I'm like, yo, you wanna change your life? Kayak sampai kapan mau jadi anak orang kaya? Lu bilang ke bokap lu minta sekian. Itu udah, tapi kalah semua, nggak pernah menang dan temen gue tetap percaya. Jadi kalau lu nonton ya tetap percaya semuanya. Abis itu gue baru nge-convince orang, jadi dia minta kayak 500 apa 600 juta gitu, dan dibagi tiga saham ini. Ya pertama dia masuk ke Pani, terus dia ini mental naga kok, dia jadi kayak kalau dia ngeliat harga turun yang dilihat tuh bukan rugi tapi average down and then beli lagi. Jadi Pani, abis itu kedua itu kemarin what is it? Toga, right? Saratoga. And then ketiga tuh Udang. That's it. Jadi 600 juta itu tapi lagi rugi nih. Izin. Om, jangan marahin. Ini salah anak Om. Aku kan aku konsultasi anak Om. Ya, tiga itu. What's your thoughts? Kalau dua awal, I think it's a good bet. Kalau Udang, it's not a good bet. Gitu. Tapi kalau misalnya Saratoga, itu benar. Gue lihat ada institusi beli terus-terusan. Nah, kalau Pani juga ada ownernya ngebeli terus-terusan. Cuman ya, sayangnya kalau Pani ya asingnya banyak. Dan kita tahu asingnya lagi quote-unquote nggak senang sama Indo. Kayak gitu. Wah, ini Indo kacau, gue mau jual lah barang-barangnya. Nah, itu bad moment. Tapi I think it's opportunity, benar, gue setuju kalau itu. Berarti yang miss cuma satu aja lah ya. Udang. Om, jangan nggak bakal temuin Om ya. Gue kabur dan diajak makan malam. Bokap gue ngajak nggak. Nanti kita ketemu kalau udah hijau aja Om ya. Terus marah-marahin Jana lagi. Terus tadi ada yang di tengah market ini big fans. Ini I know you because of this Pablo, Shasa Pablo. Ini your student juga. Dia sama cowoknya. Di tengah market uncertainty seperti ini, apakah kita perlu ngejauhin saham Konglo atau tetap main di sana? I think kalau misalnya pivot paling gede itu adalah saham Konglo. Tapi Konglo kan kalau kita jelasin lebih detailnya lagi ya. MSCI itu nggak senang bukan hanya saham Konglo, tapi saham Konglo yang free float-nya menurut dia nggak transparan. Free float itu apa? Free float itu misalnya kapitalisasi marketnya 100T. Di pasar beredar itu 20T tulisnya 20T. Nah, MSCI bilang, ini 20T beneran nggak nih? Karena menurut dia enggak. Nah, jadi nggak ketemu tengah-tengahnya. Karena banyak orang menggunakan membeli barang itu 4,9%. 5% itu wajib lapor. Nah, jadi kalau 4,9 itu nggak wajib lapor. Loophole. Nah, loophole-nya di sana. Jadi MSCI nggak seneng gitu. Dia bilang, ini 4,9 masalah nih. Kasih dong, gua siapa yang 4,9. Kasih dong, siapa yang 4,9. Nah, sekarang baru mau dibuka. Jadi cari saham yang free float-nya itu agak real. Jadi menurut kalian misalnya free float-nya tulis 30%, 35%. 35% kalau hilang setengahnya nggak real. Artinya kan masih di atas 15%. Nah, MSCI minta 15% aja. Baru gue mau invest. Kalau di bawah 15% gue nggak mau. Kurang lebih seperti itu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Ya, kalau lu pada pahamin sendiri lah ya. Gue juga lagi nggak iniin. Lu pada nih komennya, lu pada nonton. Anjing, jangan baca komennya, gue lagi belajar. Dari 100% alokasi saham lu, paling gede alokasi terbesar di saham apa? Can we know that? Gue muter. Gue selalu muter. What about this second right here? Di second ya, gue beli gede sih saham cuan. Gitu. Saham cuan? Iya. Berarti gue harus alin saham cuan. Could be. Cuman ya gue kan trading ya, kalau misalnya nggak benar besok gue buang. Oke. Soalnya gue tipe orang yang kayak, gue ngelihat diversifikasi tuh kayak kentang gitu. For me personally ya, gue ngeliat kayak why diversify kalau gue pede. Sama aja kayak streaming tuh gue bukan gue all in lagi, gue rela pinjem. Gue pinjol kamera, semuanya nih gue pinjolin, gue all in, cacing-cacing naga-naga. Betul. Ya setuju, diversified. Saham kentang sih. Ayo saham kentang sih. Diversify kentang nih. Diversifikasi itu bagus ketika kamu enggak punya full time di sana. Tapi kalau kita punya full time, kita yakin kita keahliannya dan tahu resikonya, kita bisa hitung. Nah, itu menurut gua kurang tepat untuk diversifikasi. Karena kan ketika lu all in pasti ada kesempatan yang menurut lu bagus dong. Iya. Nah,
kayak misalnya streaming kan dulu nggak ada. Oke. Di Indo ya siapa sih yang streaming gitu ya kan. Nah yang pertama kali streaming gede ya paling iShowSpeed lah, iShowSpeed. kayak gitu ya kan. Nah dia berhasil, lu kan ngikutin jadi orang pertama di Indo, which is ya it's time to all in, karena kalau misalnya kamu jadi ya nggak jauh dari iShowSpeed, kan tujuannya ngejar. Yes. Nah ketika lu udah naik, orang baru berusaha ngikut udah telat. Jadi emang bener all in itu ketika ada momentum yang tepat, menurut gue sih gitu. Izin. And then let's talk about technical analysis ya. Karena gue dulu ngeliat orang kayak pelajari technical analysis, Fibonacci lah, pizza lah, triangle lah. Gue bilang kalau technical analysis itu benar, harusnya semua orang udah kaya. Betul. Karena itu adalah ilmu yang 1 tambah 1 dan rumus dihafalin sama dengan oh ini naik atau ini turun. Betul. Gitu kan. Terus gue ketemu sama orang, gue bilang, "Bang, ini kalau technical analysis bener lah, harusnya semua orang udah kaya dong." Terus dia bilang, "Tapi tahu nggak Jan, kenapa technical analysis itu benar?" Jadi technical analysis itu benar bukan karena technical analysisnya benar, tapi karena semua orang mikir technical analysis benar. What's your thoughts? Gue nggak suka technical analysis. Personally izin. Izin. Gitu. Karena kayak ya semua orang tahu hal yang sama menjadi tidak menarik dan sangat gampang dimanipulasi. Oke. Jadi benar, gue kaget juga lu bisa ngomong orang pakai technical analysis. Emang nih streamer terpinter, sumpah. Gue dulu udah belajar semuanya ini. Nah jadi ya kalau misalnya lu technical analysis apalagi di saham small cap ya, itu kan lu cuma hanya butuh ya maybe 1M 2M udah bisa manipulasi chartnya. Jadi ya technical analysis to me doesn't make any sense. Yes. Kayak gitu. To me kayak gitu. Jadi kalau orang yang merasa make sense ya udah silakan gunakan itu.